Gue baru selesai nonton ya salah satu film animasi goblok terbaru dari Illumination ya. Judulnya Despicable Me 4 gitu. Sumpah ya, gue tuh termasuk yang sangat mudah sekali terhibur gitu. Gue suka sama konsep dan cerita utama dari film yang satu ini. Tapi gue ngeliat kayaknya secara formula, secara subplot tuh kayak bermain aman sekali gitu. Kayak kalau bisa sesimpel ini dan works filmnya, kenapa harus bikin lebih ribet dan ambil resiko gitu. Gue tuh kayak ngerasa hal itu tuh muncul di antara mereka para penulis atau kreatornya gitu. Pengen gue bahas. Pertama-tama gue pengen jelasin dulu premisnya gitu. Jadi di cerita kali ini melanjutkan dari Despicable Me 3 gitu ya. Gru nih sudah punya anak bayi dari Lucy gitu, dan dia masih bekerja sebagai agen rahasia dari AVL atau Anti-Villain League gitu, yang mana tugasnya adalah menangkap super villain gitu. Nah, ketika dia menangkap salah satu super villain bernama Maxim gitu ya, ternyata setelah di penjara tuh dia berhasil kabur dan justru pengen balas dendam ke Gru karena dia udah punya keluarga baru, jadi kayak punya kekhawatiran, jadi kayak kita ngungsi aja yuk gitu di sebuah tempat gitu. Nah, sesampainya di pengungsian gitu ya, dia mencoba menjalani hidup barunya, ingin coba akrab sama si bayi gitu yang namanya Gru Junior gitu. Pengen sekali dia disebut daddy gitu atau ayah gitu. Ada kata ayah muncul dari mulut si bayinya gitu. Tapi di saat yang bersamaan kayak semakin banyak keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa absurd yang mendatangi hidup dia dan keluarganya gitu. Nah, disitulah kelucuan film dan kehebohannya tuh dimulai gitu. Gue pengen masuk ke apa yang gue suka dari film ini gitu. Gue pertama-tama gue ngerasa suka banget Gru ini salah satu karakter yang cukup ikonik karena dia nih orang jahat tanda kutip, nakal tanda kutip, tapi dia sayang sama keluarga. Di film keempatnya ini itu semua tuh bisa diasosiasikan gitu dengan sangat lucu gitu. Jadi dia terjebak di dalam sebuah situasi, dia harus melakukan heist gitu ya atau pencurian lagi. Tapi ketika dia sedang mengurus bayinya gitu ya, justru peralatannya tuh datang dari alat-alat yang biasanya digunakan oleh ayah-ayah atau ibu-ibu gitu untuk ya mengurus bayi gitu. Jadi popok lah, pacifier gitu atau dot gitu ya, dot nyusu gitu, terus kayak bedak bayi gitu. Itu semua dijadikan adegan untuk mencuri sesuatu ya. Itu menurut gue lucu banget gitu. Kayak aja ini mereka pintar banget ya ngekonsepnya gitu. Kayak oke, tema film keempatnya tuh ini, jadi kita bikin adegan colong-colongannya tuh seperti ini gitu. Itu gue suka banget gitu. Jadi kayak gue tuh mengingat lagi ya, ini judulnya tuh Despicable Me gitu, harus ada despicable-nya dibahas di dalam filmnya gitu. Dan Gru sebagai seorang karakter utama mementingkan keluarganya. Siapa keluarganya yang juga cukup di highlight di film yang satu ini gitu. Itu gue suka, secara konsep masih fresh dan segar gitu. Tapi jujur ya, gue pengen pindah dulu ke salah satu kekurangan dari film ini. Ini berkaitan formulanya yang serupa sama film ketiga ya gitu. Jadi kayak kita bedah dulu formulanya. Gue ngerasa ini tuh mirip sama film ketiga dalam artian gini. Gru ketemu dengan anggota keluarga baru yang diperkenalkan di franchise ini untuk pertama kalinya gitu. Jadi kalau di film ketiga dia punya kembaran namanya Drew gitu ya. Dia mewariskan mansion dan segala teknologi milik ayahnya yang merupakan penjahat ternama lah gitu pada masanya. Jadi di situ dia ketemu keluarga, dia berpetualangan sama keluarganya gitu. Nah, sama dengan si film keempat ini, dia punya bayi gitu. Dia terjebak dalam sebuah situasi, dia mesti bawa bayinya untuk melakukan sebuah tindak kejahatan tanda kutip gitu. Nah, checklist pertama. Checklist kedua, karakter-karakter selain dari Gru itu terpisah dari cerita utamanya. Jadi kayak semacam punya subplot sendiri gitu. Entah si Lucy, entah si Margot, Edith, atau Agnes gitu. Kayak mereka tuh punya isu mini konflik gitu ya, yang coba diangkat di dalam film ini. And then perjalanannya seperti apa, nanti titik temu dengan si Gru nih di akhir film seperti apa gitu. Nah, terus sama juga seperti film ketiga gitu ya. Para Minions ada beberapa yang secara skala besar punya garis ceritanya sendiri gitu. Kalau di film keempat ini fokusnya adalah ada beberapa di antara mereka yang disekap ya, dijadikan kelinci percobaan untuk jadi superhero bernama Mega Minion aja. Itu bener-bener tolol banget konsepnya gitu. Kayak ya udahlah gitu, kalau mau parodiin film-film superhero kita gaspol aja gitu. Gue suka di situ gitu. Nah, tapi yang gue nggak suka itu tadi yang kedua, berkaitan dengan subplotnya si Lucy, Edith, Margot, dan Agnes gitu. Gue ngeliat di film ini ketika formulanya
tuh serupa sama film ketiga. Gak apa-apa sih kalau formulanya sama, cuman secara penulisan gue ngerasa tuh kayak kurang menggigit gitu, kurang memorable, kurang kena ke hati. Jadi gue ngelihatnya di film ini ada sebuah masalah dari masing-masing ya, si Lucy, Margot, Edith, dan Agnes muncul sesaat, tapi tuh entah solusinya sangat mudah sekali atau kayak nggak dicarikan solusi sama sekali, kayak ya udah dibiarin menguap aja ceritanya gitu, toh dia bukan karakter utamanya gitu. Gue tuh termasuk yang sayang banget ya kok nggak dieksplor, kok nggak diceritakan sampai se-memorable itu gitu. Padahal gue punya ekspektasi seandainya film ini berhasil mencuri hati penontonnya lewat subplotnya, ya film ini tuh bisa dinikmati lebih dari sekedar lucu-lucuan komedi aksi Guru dan Minions gitu. Ya itu sih yang gue sayangkan gitu. Cuman ya kembali lagi gitu ya, ketika film ini prioritasnya komedi dari Guru dan Minions gitu, kayak gue sih punya ekspektasi lain selain dari subplot adalah oke, kebaruan apa yang mau dimunculin dari film ini. Nah ternyata ini tuh gila banget ya si para Minions ya. Gue tuh ngerasa ajit mereka tuh berani banget ya. Kenapa dipilih subplotnya si Minions jadi Mega Minion? Ini kayaknya berkaitan dengan saat ini beberapa orang termasuk gue gitu ya, kayak ternyata film superhero banyak banget ya yang udah kita tonton gitu. Kayak bosen gak bosen itu dikembalikan lagi ke urusan masing-masing para penonton. Tapi mereka mau parodiin bahwa ya selama ini kita udah nonton banyak film superhero melakukan penyelamatan, beraksi, action, segala macam keren kelihatannya. Kalau ditabrakin sama Minion, lucunya bisa kayak gimana ya? Anjir. Itu benar-benar mereka kayak ngekonsepin apa aja momen-momen ikonik dari superhero gitu ya. Terus kita bikinin komedinya gitu. Ajit itu bener-bener begitu muncul adegannya ya, kayak ajit kok bisa dibikin kayak gini gitu. Gue bener-bener ketawa ngakak. Kayaknya gue ketawa kenceng gitu ya, kayak orang-orang di sekitar gue gitu yang gue lihat wajah-wajahnya serupa dengan gue gitu, umurnya sama gitu, kayak ketawanya juga ngakak gitu. Kayak itu orang-orang yang pasti pas film-film superhero yang dituju referensinya pasti dia nonton tuh. Jadi dia tahu gitu, ajit ini kan dari film yang ini kan dari film yang ini kan gitu. Kayak ajit kayak Spider-Man, Fantastic Four, terus ada beberapa yang lainnya gitu. Bener-bener kayak kalau kita mau goblok-goblokin mah kita goblokin aja gitu. Kayak kita bersenang-senang bersama-sama dalam adegan ini gitu. Kayak bener-bener kayak ya gue puas gitu. Jadi ketika gue udah berhasil dibikin ketawa ngakak, ya udah tuh kekurangan-kekurangan yang tadi sebelumnya kayak gue bisa lupa atau relain dengan sangat mudah gitu. Tapi gue harap nextnya kalau misalkan ada Despicable Me 4, Despicable Me 5, 6 dan seterusnya gitu, kayak ya boleh dong subplotnya dibikin lebih ya serius atau lebih effort lah gitu. Oke. Nah hal terakhir yang gue suka dari film ini jelas dari unsur apa ya bilangnya, Easter egg, referensi sama nostalgia gitu, bahwa ini franchise-nya Despicable Me lanjut juga side story-nya Minions gitu ya, Minions 1, Minions 2 gitu ya. Itu udah cukup long lasting. Yuk kita lihat kembali achievement kita tuh udah sampai mana gitu. Jadi kayak ada satu momen adegan sequence gitu ya, kayak buat penontonnya udah ngikutin dari awal, jadi senyum-senyum sendiri gitu. Adegannya apa ya harus ditonton di bioskop gitu. Oke. Jadi itu aja sih ya dari gua gitu. Gua Reh pamit undur diri, sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Kalau misalkan kalian ada komentar yang serupa dengan apa yang gua keluarin di video ini, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Kalau misalkan berbeda komentar juga nggak masalah. Kita diskusi bareng-bareng aja gitu. Oke. Sampai jumpa di video lain dari Habis Nonton Film. Bye bye semua. Thank you.